Cerpen Budi Pekerti, karya Christopher Natalia Langko. Di sebuah sekolah menengah pertama, terdapat 3 orang sahabat karib, Ria, Jessie, dan Mei. Ria tinggal bersama kakaknya karena sejak kecil orang tua mereka telah tiada. Untuk memenuhi kebutuhan hari-hari, sang kakak selalu bekerja keras di sawah dan menggarap ladang, menanam sayur, kemudian menjualnya ke pasar dan berbelanja untuk kebutuhan mereka. Berbeda dengan kedua temannya, Jessie dan Mei, mereka masih memiliki orang tua yang lengkap sehingga keluarga mereka sangat utuh dan hidup mereka pun berkecukupan. Meskipun begitu, Jessie dan Mei tidak pernah minder untuk bersahabat dengan Ria. Ria, Jessie, dan Mei saat ini duduk di bangku kelas 9. Dalam pembelajaran di kelas, Ria selalu berpikir lebih cepat dari kedua temannya. Ia selalu dikenal dengan sebutan si kutu buku, dan julukan lain yang ia miliki adalah bintang kelas. Prestasi Ria cukup baik dan tentu hal ini membuat semua orang bangga, terutama sang kakak. Ria, Jessie, dan Mei selalu mendukung dalam hal apapun. Ketika Jessie dan Mei tak mampu lagi mengerjakan tugas, maka selalu ada Ria penemu jalan keluar bagi tugas-tugas yang dianggap sulit bagi kedua temannya. Suatu pagi, saat Ria sedang membereskan semua alat belajarnya, dari luar terdengar suara teriak-teriak memanggil namanya. "Ria, Ria!" panggil Jessie dan Mei. "Ya, tunggu sebentar. Saya masih siap nih," sahut Ria dari kamar. Sekejap saja Ria sudah di depan kedua temannya. "Ayo berangkat," kata Ria. "Tumben tidak salam kakakmu?" tanya Jessie dan Mei serentak. "Oh, kakak. Tadi ayam baru saja turun dari pohon, kakak sudah buru-buru siap ke pasar. Kemarin saya dengan kakak petik sayur banyak, jadi kakak sudah buru-buru berangkat takut jualan tidak laku," sambung Ria. "Oh, begitu ya," sambung kedua temannya. Kata Jessie, "Ria, saya nih bangga sekali punya kamu. Kamu memang sahabat yang sangat super. Sudah pintar, rajin, baik lagi." "Ih, ngomong apa nih?" sambung Ria. "Cepat sudah, nanti kita terlambat," ajak Ria. Mereka lalu mengatur langkah panjang dan akhirnya tiba di sekolah tepat waktu. Baru saja bereskan kelas mereka, bel sekolah pun berbunyi tanda apel pagi. "Ayo Jessie dan Mei, apel pagi," ngajak Ria. "Iya," jawab kedua temannya. Di depan kantor, ibu guru piket nampak teriak memanggil anak-anak yang lain. Ria, Jessie, dan Mei nampak menggerutu melihat teman-teman yang masih terlihat cuek, padahal bel panjang tanda apel sudah berbunyi. Mereka lalu membantu bu guru memanggil teman-teman yang lain. Semua siswa kemudian berdiri dalam barisan. Ibu guru lalu memulai pembicaraannya. "Anak-anak, dalam waktu ini kita akan membuat gedung aula.
orang tuamu juga sudah tahu mengenai hal ini. Jadi besok datang dengan membawa tanggunganmu, yakni uang 100.000 dan semen 1 sak. Baik bu, jawab anak-anak kompak. Di barisan yang lain, Boy dan Andi, teman kelas Ria, nampak gaduh. Mereka sengaja mencari perhatian. Ketika Bu Guru berbicara, mereka selalu sambung-sambung tidak jelas, bahkan ribut selama Ibu Guru memberi pengumuman. Tiba-tiba saja, anak-anak yang lain hampir rubuh dari berdiri mereka, karena Boy dan Andi sedang dorong dari belakang. Ibu Guru lalu memanggil kedua anak itu ke depan. Ibu Guru langsung saja menyuruh mereka berlutut di teras depan. Walaupun begitu, mereka tak merasa malu. Mereka masih saja seperti cacing kepanasan. Selang beberapa menit, Ibu Guru menyuruh mereka kembali ke barisan. Jessie pun memimpin doa di apel pagi itu. Doa baru saja memulai, Boy dan Andi pun berisik dalam barisan. Entah mereka membicarakan apa. Setelah Jessie menutup doa, Ibu Guru lalu memarahi Boy dan Andi agar jika berdoa, bersikaplah yang benar, karena doa adalah berbicara secara intim dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Siswa-siswi pun bubar dan masuk ke kelas. Teng, teng, bunyi bel tanda belajar. Di depan kantor, Ibu Guru Bahasa Indonesia terlihat menggenggam buku cetak dan spidol di tangan beliau. Selamat pagi, kata Bu Guru. Pagi Bu, jawab anak-anak. Ibu Guru sudah ada di depan kelas. Ibu Guru lalu masuk dan melanjutkan pembicaraannya. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang struktur cerpen, sambung Ibu Guru. Setelah menyampaikan topik hari itu, Bu Guru kemudian menjelaskan materi terkait struktur cerpen. Bu Guru kemudian menyuruh anak-anak untuk menulis cerpen sesuai dengan struktur yang telah dijelaskan. Semua anak mengangguk mengerti, dan Ibu Guru kemudian menutup pertemuan hari itu. Keesokannya di apel pagi, Ibu Guru yang kemarin memberi pengumuman tentang tanggungan kemudian mengatakan kepada anak-anak, bagi yang sudah melunasi tanggungan angkat tangan. Semua anak mengangkat tangan kecuali Ria. Ria sudah memberitahukan kakaknya, hanya saja uangnya belum cukup. Jadi Ria belum bisa bawa hari itu. Boy dan Andi nampaknya tidak aman dalam barisan. Mereka mengajak Ria karena belum melunasi. Ria hanya bisa menunduk menyembunyikan kesedihannya. Jessie dan Ria coba menghadang kedua teman itu, tapi mereka masih saja teriak-teriak. Melihat hal itu, Ibu Guru lalu mengatakan kepada Boy dan Andi bahwa tidak boleh bersikap begitu dengan teman. Bu Guru pun kemudian menegaskan bahwa bagi yang belum melunasi harus tetap dilunasi. Siswa-siswi pun bubar dan masuk ke kelas masing-masing. Di kelas, Ria masih saja menundukkan kepalanya di atas meja.
Di tempat yang lain, Boy dan Andi masih terus menghina Ria. Mereka senang melihat Ria tampak sedih. Jessie dan Mei coba membentak, tetapi tidak bisa. Mulut mereka masih saja berkoar-koar. Jessie lalu memutar otak. Jessie kemudian menuju ke tempat duduk Mei dan meminta Mei apabila Mei mempunyai sedikit uang, maka ia dapat menambah dengan uang miliknya untuk diberikan kepada Ria. Mei pun memberikan uang kepada Jessie dan Jessie kemudian pergi mendekati Ria. Ria, ini uang dari kami. Pakailah untuk bayar tanggunganmu, kata Jessie. Okelah, tapi saya janji saya akan kembalikan uangmu besok, menjawab Ria. Ria memberanikan diri untuk membayar tanggungannya dengan uang milik kedua temannya. Boy dan Andi tampak tak berkutik. Mereka baru tenang saat melihat Ria, Jessie dan Mei kembali dari ruang komite. Teng, teng. Bel tanda belajar pun berbunyi. Pagi, Bu Guru menyapa. Pagi Bu, balas siswa-siswi. Mana PR cerpen? Sini, kumpul di depan, perintah Ibu Guru. Baik Bu, jawab Ria dan teman-teman. Siswa-siswi satu persatu membawakan buku PR ke depan. Sementara Boy dan Andi masih saja duduk seperti patung. Boy, Andi, mana tugas cerpen? Tanya ibu tegas. Lupa Bu, jawab Boy. Tidak tahu kerja Bu, sambung Andi. Boy, Andi, tidak boleh begitu. Tugas yang dikasih sebaiknya kerja. Nanti kalau penilaian akhir semester lalu nilaimu tidak tuntas, maka nilai tugaslah yang akan membantu, nasihat Bu Guru. Ibu Guru kemudian melihat cerpen milik Ria. Wow Ria, cerpenmu bagus. Kamu sangat hebat berimajinasi. Ibu harap kamu bisa bantu Boy dan Andi untuk mengerjakan cerpen mereka, sambung Bu Guru. Baik Bu, jawab Ria dari belakang. Ria memang pemaaf. Kakaknya selalu menasihatinya agar tidak membenci orang yang membenci dirinya. Suara kakaknya selalu terngiang di kepalanya. Maafkanlah mereka yang menyakitimu. Ria pun pulang sekolah dan kemudian mengerjakan cerpen milik Andi dan Boy tanpa mendendam. Pagi tiba, Ria kemudian bergegas ke sekolah. Sampai di kelas, ternyata sudah ada banyak teman kelasnya. Boy, Andi, ini cerpen kalian, kata Ria sambil menyodorkan cerpen. Makasih Ria, kata Andi. Maaf ya Ria, kami selalu jahat padamu, sambungnya. Kau memang kawan yang baik Ria, sambung Boy. Ya, sama-sama, balas Ria dengan senyum. Dari belakang, Jessie dan Mei terlihat jengkel terhadap Boy dan Andi. Tetapi Ria memang sedang membuat hal kasih pada kedua anak bandel itu. Akhirnya mereka tahu berterima kasih, kata Jessie pada Mei. Tiba-tiba saja Boy, Andi, Jessie, dan Mei juga Ria kelihatan akur dan mereka berunding sebentar. Pagi anak-anak,
sapa bu guru dari depan pintu. Pagi ibu, jawab anak-anak dan mereka lari berpencar mencari tempat duduk. Tugas nih ibu, Boy dan Andi menunjukkan cerpen mereka. Bagus, lain kali harus kumpul juga ya. Kalau ada tugas harus kerja, kata bu guru. Ibu guru kemudian senyum-senyum membaca cerpen kedua anak itu dan menyuruh mereka untuk tenang karena ibu guru hendak mengabsen. Ibu guru lalu membuka absen kelas, absen miliknya, dan ia mulai mengabsen satu persatu. Saat ibu guru sedang absen, Boy dan Andi mulai ribut tidak jelas. Boy dan Andi mulai mengada-ada. Teman-temannya yang alpa dibilang hadir, yang hadir dibuat alpa. Ibu guru tampak kesal mendengarnya. Ditegur pun malah semakin kacau. Kelas saat itu tampak ribut karena mereka teriak-teriak saling menegur satu sama lain. Tiba-tiba saja bu guru membanting telapak tangannya di atas meja. Tang! Bunyi meja. Semua kaget. Namun Andi dan Boy masih saja gaduh. Kalian maunya apa? Tanya ibu guru. Bermain, teriak Andi dan Boy. Ibu guru langsung kaget mendengarnya. Anak yang baru saja ia puji kok tiba-tiba membuat darah naik. Oke, kata ibu guru. Ibu guru tanpa bertanya panjang lagi langsung mengambil semua barangnya di atas meja dan keluar. Silakan bermain sampai puas, kata bu guru dari depan pintu kelas. Yes. Andi dan Boy merasa puas. Rencana mereka berhasil. Ibu guru meninggalkan kelas dengan kesal. Baru saja beberapa detik, di depan kelas nampak sang guru BK. Kalian semua menuju ruang BK sekarang juga, perintah guru BK. Siswa-siswi lalu berbaris panjang ke ruang BK. Yang muncul dahulu disuruh berlutut, namun Boy dan Andi belum kelihatan batang hidung mereka. Boy dan Andi mana? Tanya Pak Guru. Masih di kelas Pak, jawab Ria. Panggil mereka, perintah Pak Guru. Ria lalu menghampiri Boy dan Andi dan mereka bertiga datang dengan membawakan sesuatu. Baru saja di depan pintu ruang BK, mereka tiga lalu menyanyikan selamat ulang tahun buat Ibu Guru Bahasa Indonesia. Pak Guru BK nampak heran, ternyata ada udang di balik batu. Sementara Ibu Guru Bahasa Indonesia perasaannya bercampur aduk. Kesal, sedih, senang melihat ulah anak-anak didiknya. Siang itu ruang BK tampak ramai. Setelah meminta maaf dan selamat ulang tahun pada Ibu Guru Bahasa Indonesia, Jessie kemudian sadar akan sesuatu. Jessie lalu mengabari teman-temannya bahwa sekarang bukan saja hari ulang tahun Ibu Guru, tetapi sekarang juga adalah hari guru. Semua teman nampak kaget. Mereka lalu berjabat tangan dan mengucap selamat hari guru buat seluruh guru di sekolah mereka.
Hari itu mereka semua sangat bahagia. Saatnya pulang, mereka pun berbaris rapi di halaman sekolah dan pulang dengan tertib. Esoknya, Ria lalu mengembalikan uang milik Jessie dan Mei karena kakaknya sudah memberikan uang padanya. Cerita pun selesai.